besar juga hari ini yang dihadirkan. Seperti apa Pak tadi Pak? Saya koreksi, bukan saksi, mereka ahli. Ahli, oke. Jadi yang hadir tadi adalah Profesor Din Samsudin, kemudian Komjen, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakapolri. Kalau tadi Bang Din itu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga adalah Dr. Muhammad Sobari, seorang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sekarang jadi BRIN, dan itu puluhan tahun menjadi peneliti. Mereka datang sebagai orang-orang yang sudah kita kenal sebagai begawan, dan mereka memperkuat bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Rizwan Tipa itu adalah sebuah kegiatan-kegiatan yang justified, sah secara hukum, kemudian ilmiah, akademik, dan tidak pantas untuk dikriminalisasi. Bahkan Muhammad Sobari mengatakan dia datang ke sini bukan untuk meringankan tapi untuk membebaskan. Itu. Pak, ada yang disampaikan oleh Pak Din mungkin tadi? Kalau Pak Din belum menyampaikan apa-apa karena dia ingin menyampaikannya setelah pemeriksaan, setelah break. Tetapi tadi Ugroseno ya berharap bahwa penyidik betul-betul menjalankan prosedur yang sesungguhnya dalam menjalankan kewenangannya. Kalau Muhammad Sobari tadi sudah saya katakan, dia datang bukan untuk membebaskan, bukan untuk meringankan, tapi membebaskan. Dan dia bercerita banyak tentang apa itu kegiatan akademik, apa itu penelitian, dan apa peran yang dilakukan oleh RRT. Jadi dia mengatakan peneliti itu hidup dalam dunia yang bisu. Tapi Roy Rizwan Tipa, dia tidak hidup dalam dunia yang bisu. Dia hadapi kenyataan. Dia siarkan apa yang mereka teliti. Nah, karena itulah kalau mereka menghadapi konsekuensi hari ini, ya karena dalam opini saya, ya karena kita belum terbiasa bicara tentang keterbukaan, baik yang baik maupun yang buruk sekalipun. Oke. Pak, ada kesan yang disampaikan mungkin oleh RRT sendiri perihal ahli-ahli ini mau ada di barisan teman-teman RRT? Iya, soal kredibilitas tentunya. Jadi mereka betul-betul mengakui bahwa Dr. Tifa itu adalah orang yang kredibel. Roy juga begitu, Rizwan juga begitu. Jadi kalau mereka tidak kredibel, tidak mungkin mereka mau menjadi ahli. Jangan lupa, mereka kesini tidak dibayar. Ya, mereka di sini dengan sebuah kesadaran bahwa mereka harus mengatakan apa yang benar. Kalau kriminalisasi terhadap RRT ini terjadi, maka celaka bagi bangsa ini. Bagaimana kita menjadi bangsa yang maju, yang terdidik, kalau orang-orang dengan pendidikan tinggi, bahkan S3 luar negeri, ya, S3 dalam negeri dari reputable university, orang yang sedang menggarap disertasi bahkan di 2 tempat sekaligus seperti Dr. Tifa, itu justru menjadi kriminal-kriminal yang dikriminalisasi. Lama-lama yang dipenjara orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang terdidik, yang dilepaskan orang-orang yang korup karena dikasih remisi, dikasih kemudahan dan lain sebagainya. Kita tidak ingin begitu, karena itu kita terus berjuang, salah satunya dengan melibatkan para ahli yang melegitimasi apa yang mereka lakukan. Oke. Pak, terakhir harapannya dengan ahli-ahli yang hari ini dihadirkan seperti apa Pak? Kita berharap keterangan-keterangan mereka membuat penyidik ragu untuk melanjutkan kasus ini. Kita ingin kasus ini dihentikan dalam hal kriminalisasi terhadap RRT-nya, tetapi pembuktian apakah ijazah itu asli atau palsu harus dicari dengan pola yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau yang ditunggu adalah pengadilan pidana, itu tidak fair, karena pengadilan tersebut tidak membuktikan soal ijazah, tapi membuktikan apakah Roy Rizwan Tipa sudah melakukan ujaran kebencian, sudah melakukan pencemaran nama baik, sudah melakukan fitnah atau tidak. Padahal kita tidak tahu apakah benar ijazahnya asli atau sesungguhnya palsu sebagaimana dikatakan Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan Tifa Yasuma. Dan jangan lupa, Dr. Tifa tadi sudah mendapatkan sebuah temuan baru yang bisa dia ceritakan, tetapi memang masih disimpan karena ketika mau dipresentasikan memerlukan alat big screen dan penjelasan yang step by step agar secara utuh bisa ditangkap. Oke, Pak, berarti kita tunggu selesai ahli-ahli diperiksa. Ya, kita akan tunggu setelah ahli diperiksa dan akan ada press conference lanjutan. Oke. Terima. Ijuma Lovers, hari ini pemeriksaan ahli untuk kasus ijazah Jokowi untuk membela Dr. Tifa, Roy Suryo, dan juga Rizwan Sianipar. Ketiganya menghadirkan Komjen Purnawirawan Dr. Andes Dekroseno, yaitu mantan Wakapolri RI, sebagai ahli acara pidana.
Lalu ada Muhammad Sobari, ahli metodologi, ilmuwan, budayawan, dan juga peneliti senior. Lalu yang ketiga ada Profesor Dr. Din Syamsuddin, adalah ahli politik, organisasi, publik, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ketiganya dihadirkan oleh trio RRT hari ini, Kamis 12 Februari 2026, untuk memberikan keterangan yang bisa membantu meringankan para tersangka di kasus ijazah Jokowi ini. Tadi juga Refli Harun menyatakan alasan-alasan mengapa ketiga ahli mau berada di barisan untuk mendukung trio RRT. Nantinya setelah pemeriksaan, trio RRT dan juga para ahli akan kembali memberikan keterangannya kepada media. Jadi juga disampaikan bahwa Din Syamsuddin belum mau memberikan pernyataan kepada media karena menunggu proses pemeriksaan dengan pihak kepolisian selesai baru menyampaikan hasilnya kepada awak media. Nggak pernah di rumah ya dia.